Oke, sekarang kita lanjut kembali ya anak-anak. Nah, kita masih di halaman 95. Nah, perhatikan di sini ada tulisan ayo mengamati. Nah, di sini ya tentang iklan-iklan yang sudah kita bahas tadi, itulah 3 jenis iklan yang dilihat dari isinya ya. Jadi masih banyak lagi jenis iklan lainnya berdasarkan isinya. Apa sajakah itu? Nah, mari kita buka halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya yaitu halaman 96. Anak-anak buka buku temanya halaman 96. Nah, di sini tadi kamu telah mengetahui beberapa jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Ada iklan politik, kemudian ada pendidikan, ada kecantikan, dan masih banyak lagi. Nah, masih banyak jenis iklan elektronik lainnya yang jika kita lihat dari isinya. Nah, di sini coba kamu identifikasi jenis-jenis iklan elektronik dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasimu dalam lembar tugas. Sertakan gambar iklannya. Nah, setiap anak itu minimal membuat 2 contoh iklan dari 1 jenis iklan. Misalnya, 2 iklan tentang pendidikan atau 2 iklan tentang kecantikan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai 2 jenis iklan. Nah, di sini tentang Kuiper video dan tentang ruang guru ya. Nah, anak-anak perhatikan ini iklan Kuiper video dan ruang guru. Ini adalah 2 contoh jenis iklan. Nah, kedua iklan ini mengajak masyarakat untuk membeli aplikasi pendidikan sehingga kedua iklan ini dikategorikan sebagai iklan pendidikan. Nah, jadi di sini Ibu memberikan dua contoh ya, tetapi dia di dalam 1 iklan saja ya. Nah, di dalam 1 iklan tadi seperti perintah yang tadi ya, bahwa kalian bisa membuat 2 iklan ya, membuat 2 contoh iklan, tetapi dia masuk ke dalam iklan 1 iklan saja ya, 2 contoh, tetapi dia masuk ke dalam 1 iklan pendidikan ya, seperti yang dijelaskan pada tugas tadi ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencari ya contoh iklan ya, mencari atau kalian bisa membuat 2 contoh iklan dari 1 jenis iklan. Misalnya dalam 1 jenis iklan tentang pencantikan, kalian mencari 2 contoh iklan ya, 2 contoh iklan di dalam jenis iklan kecantikan, kemudian di dalam iklan pendidikan juga bisa ya. Itu terserah kalian mana yang ingin kalian cari ya. Nah, ini bukan tugas, sekali lagi ingat ini bukan tugas, tetapi ini hanya penjelasan kemudian contoh untuk kalian memahami ya. Kalian bisa tahu apa saja contoh dari misalnya iklan kecantikan, iklan pendidikan ya. Nah, ini tadi contohnya seperti yang sudah Ibu berikan di sini ya. Ini adalah 2 contoh jenis iklan pendidikan. Jadi seperti ini contohnya ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya ya, masih di halaman 96. Nah, di sini ada cerita tentang keluarga Udin. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya cerita ini di halaman 96. Keluarga Udin hidup rukun. Mereka selalu menyempatkan berkumpul dalam ruang keluarga. Keluarga Udin juga membiasakan beribadah bersama seperti yang sudah ditampilkan di gambar ini. Nah, ini adalah gambar di mana keluarga Udin melakukan ibadah bersama ya, atau sholat bersama. Nah, selanjutnya keluarga Udin tidak hanya rukun dengan anggota keluarga, tetapi di sini keluarga Udin juga rukun dengan tetangganya. Buktinya di sini ketika tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas ya. Jadi anak-anak selain itu ya, selain hidup rukun ya, di dalam keluarga mereka di sini keluarga Udin juga hidup rukun dengan tetangganya. Nah, di sini bisa dibuktikan dengan kepedulian keluarga Udin ketika ada tetangganya yang mengalami musibah. Nah, contohnya di sini adalah kematian. Nah, di sini keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas. Nah, seperti yang ada pada contoh gambar ini ya. Nah, ini adalah contoh gambar kematian yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Udin ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam 1 minggu keluarga Udin melakukan olahraga bersama
sebanyak 3 kali. Olahraga dilakukan pada pagi hari sebelum persiapan bekerja dan bersekolah. Nah, olahraga yang biasa dilakukan keluarga Udin adalah olahraga senam pagi. Nah, sebelum pelaksanaan senam, Udin dan Ayah bekerja sama untuk mempersiapkan radio kaset dan kasetnya untuk mengiringi senam mereka di pagi hari. Nah, di sini ibu menyiapkan air mineral untuk minum saat beristirahat. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Sebelum memulai aktivitas, keluarga Udin melakukan senam pagi. Nah, anak-anak juga bisa melakukan senam pagi di rumah ya bersama anggota keluarga ya, misalnya bersama ayah, ibu, kakak atau adik ya. Nah, kalian bisa melakukan senam di pagi hari ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Udin, seperti merentangkan tangannya seperti ini ya, seperti yang dilakukan oleh keluarga Udin. Kalian juga bisa melakukan senam ini setiap hari. Kalian bisa menggunakan radio atau menggunakan musik ya. Nah, itu sesuai dengan hobi kita masing-masing. Kita mau menggunakan musik boleh atau menggunakan hitungan juga boleh ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, selesai senam, semua anggota keluarga Udin melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, Udin dan adiknya persiapan pergi ke sekolah. Nah, ayah bersiap untuk pergi ke kantor dan ibu bersiap membuka toko kelontongnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan Ibu Udin ya. Jadi dia selesai melakukan senam tadi, mereka keluarga Udin itu masing-masing melanjutkan aktivitas mereka. Udin dan adiknya itu pergi ke sekolah, kemudian ayah bersiap untuk ke kantor dan ibu bersiap untuk membuka toko kelontongnya seperti yang pada ditampilkan ibu pada gambar di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 98. Di situ ada tulisan ayo berlatih. Nah, di sini selain sibuk mengurus toko kelontongnya, Ibu Udin menjadi salah satu pengurus koperasi juga. Nah, koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Koperasi tersebut termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Nah, koperasi tersebut itu untuk lebih jelasnya kita akan simak beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan dikelola secara bersama-sama atau berkelompok ya, seperti pada berikut ini. Nah, di sini ya pengelolaannya usaha ekonomi dapat. Nah, di sini agak tertutup ya. Ibu lupa memindahkannya ke bawah tadi ya. Nah, di sini pertama usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, berikut contoh usaha-usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok ya. Nah, kita akan melihat ya contoh tentang ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, berikut ini adalah contoh yang dikelola sendiri ya. Nah, di sini usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan itu biasanya modalnya itu terbatas ya. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan sebagai berikut ya. Nah, ini contoh yang dikelola sendiri ya. Seperti contoh toko kelontong yang dibuka oleh Ibu Udin ini tadi. Nah, ini adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya, yaitu contohnya toko kelontong Ibu Udin tadi. Nah, kemudian yang kedua itu ada usaha di bidang pertanian ya. Nah, di sini seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perorangan dengan modal yang terbatas juga. Nah, meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Nah, jadi anak-anak ini adalah contoh usaha yang dilakukan secara perorangan. Jadi modalnya itu terbatas ya. Karena usaha ini dilakukan secara perorangan. Nah, contohnya itu di bidang pertanian. Nah, seperti contoh pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar di bidang pertanian. Jadi di sini usaha ini dia dilakukan ya secara perorangan. Jadi modalnya itu terbatas ya, modalnya sedikit karena dia dilakukan atau dikelola secara perorangan atau secara sendiri ya. Jadi modalnya itu terbatas ya.